Memperhatikan debat polemik Protestan dengan Katolik, saya terkaget-kaget karena saya tidak pernah menyangka bahwa keyakinan yang sebenarnya begitu mulia, pengakuan akan kebergantungan kepada Tuhan yang begitu mulia, ternyata diekspresikan dengan menyerang yang berbeda, bahkan menempatkan dirinya pada posisi yang maha kuasa dan kemudian saling mengutuk, saling mencela. Ketika pertama saya melihat kontroversi Protestan dan Katolik, dan kemudian juga ada seorang yang menegur saya bahwa ketika saya katakan sebaiknya diadakan dialog damai saja, maka orang tersebut mengatakan kontroversi itu mulai dari Katolik. Dan 3 bulan ini serangan-serangan dari seorang Patrice Allegro itu katanya meresahkan apologet Protestan. Tapi kemudian saya juga memperhatikan dan ternyata banyak sekali serangan-serangan dari apologet Protestan terhadap Katolik. Ketika teman-teman dari Katolik meminta saya, coba lihatlah Pak, bagaimana serangan-serangan dari Protestan terhadap Katolik, dan saya terkaget-kaget. Karena bagi saya ada hal yang tidak perlu diutarakan di dalam ruang publik. Meskipun mereka mengatakan ini demi kebenaran. Saya terbingung-bingung juga, maksudnya demi kebenaran apa? Bukankah ketika Tuhan berbicara kepada siapapun juga, Tuhan yang kebenaran itu, Allah yang kebenaran itu, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menampung kebenaran Allah yang sempurna itu. Dan setiap orang hanya mengetahui sedikit tentang kebenaran Allah. Tapi kenapa ada banyak orang yang merasa mengetahui seluruhnya tentang Allah dan berhak berada dalam posisi Allah, kemudian mengutuk yang lain, menghakimi yang lain. Kemudian saya juga mulai berpikir, awalnya saya menawarkan dialog damai agama yang tidak saling mengalahkan. Karena tidak mungkin iman itu didamaikan. Dalam arti kata, setiap orang yang beriman, keyakinan iman, itu eksklusif. Dan nilai-nilai eksklusif itu ya tentunya berbeda setiap agama. Dan tidak mungkin nilai-nilai itu diabaikan. Tetapi tidak berarti nilai-nilai eksklusif itu disampaikan dengan cara-cara yang tidak menghargai sesamanya, tidak menghargai nilai-nilai inklusif. Saya selalu katakan, menyampaikan berita atau nilai-nilai inklusif keselamatan tidak perlu mengabaikan yang namanya nilai-nilai inklusif. Contohnya adalah kutukan misalnya dari Protestan terhadap Katolik. Saya juga mendengar seorang pendeta membuat tafsiran bahwa yang disebut antikris adalah paus. Tentu saja kelompok Katolik sangat sakit hati tentang hal itu. Yaitu saya melihatnya dari video pendeta Ezra Soru. Dia menerjemahkan kitab Wahyu dan kemudian dia menafsirkan bahwa antikris itu adalah ya Roma Katolik. Tentu saja teman-teman Roma Katolik akan marah sekali. Ya. Apalagi itu kan sebuah penafsiran yang eksklusif dan sebenarnya tidak bisa dikatakan itu. Saya juga tidak yakin penafsiran itu benar. Karena memang penafsiran kitab Wahyu itu kan tidak terbuka dengan jelas. Ya. Jadi tidak bisa sebuah tafsiran itu langsung saja dihubungkan kepada oknum tertentu atau institusi tertentu. Ini tentu saja menghebohkan, secara khusus bagi umat Katolik. Demikian juga tentang keyakinan-keyakinan lainnya. Seperti juga terkait dengan ketidakberdosaan Maria atau hal-hal yang lain lagi. Untuk apa hal-hal yang sudah berbeda itu kemudian dipaksakan orang yang beriman dengan itu untuk melepaskannya? Itu kan tidak mungkin. Biarkanlah Katolik juga memegang apa yang diyakininya dan tidak harus melepaskan apa yang diyakininya itu. Tapi kemudian juga Protestan tidak harus menyerang
nilai-nilai yang dianggapnya tidak sesuai dengan keyakinan iman Protestan. Apalagi dengan dasar bahwa itu sesat, itu bidat. Tadi saya katakan, tidak ada seorang pun yang bisa menerima kebenaran Allah sebagaimana Allah itu sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghakimi yang lain, apalagi mengutuk yang lain. Demikian juga terjadi ketika saya melihat saling mengutuk ya antara Protestan Reform dengan karismatik. Dan menurut saya sebuah keanehan bahwa gereja-gereja itu ada di Indonesia. Dan kemudian ibadah-ibadah yang diserang oleh teman-teman Protestan Reform itu adalah sesuatu yang ada di banyak tempat. Jadi teman-teman karismatik menyelenggarakan ibadah-ibadah seperti itu, ibadah yang dikatakannya ibadah yang bukan dari Roh Kudus tapi dari setan, itu sebenarnya sesuatu yang biasa terjadi dan bertahun-tahun terjadi. Saya dapat mengamati itu dari tahun 1986. Dan saya melihat ada banyak orang-orang yang melakukan itu, orang-orang karismatik itu orang-orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh, orang yang berkontribusi, dan banyak keunggulan-keunggulannya. Kemudian kenapa tiba-tiba kelompok lain langsung saja menilai itu dari setan, dan kemudian itu penipuan, kebohongan. Demikian juga masalah rumah tangga orang lain. Tentang misalnya juga perpuluhan. Serangan pendeta mengadakan perpuluhan. Itu kan sudah ada komitmen dari gereja masing-masing. Ada tata gerejanya. Kenapa gereja lain mencampurinya? Dan kemudian yang menyerang itu juga mereka yang menerima perpuluhan. Dan kemudian mereka mengatakan mereka menggunakan perpuluhan dengan baik. Apa betul gereja-gereja itu sudah dinilai oleh akuntan publik? Saya pikir banyak gereja-gereja yang tidak dinilai oleh akuntan publik dan teriak-teriak tentang hal-hal seperti itu. Nah, menurut saya, ya, apa maksudnya gereja itu saling menyerang satu sama lain? Itu kan bukan rumah tangganya. Dan kemudian, kalau memang ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh sebuah gereja mengenai nilai-nilai inklusifnya, ya sampaikan saja dengan dasar nilai-nilai inklusif, yaitu penghargaan. Paling tidak gereja-gereja Katolik dengan gereja Protestan saling menghargailah. Agama itu kan untuk manusia, berarti untuk memanusiakan manusia. Nah, kalau agama itu saling mengutuk manusia, di mana nilai agama itu sendiri? Demikian juga kelompok Reform yang memaki karismatik, sesat, kemudian juga melecehkan praktek bahasa roh di karismatik. Padahal gerakan karismatik di Katolik juga jelas-jelas ada, ya. Dan semuanya dihantam seperti itu. Dan kemudian mereka belum menyelidiki secara sungguh-sungguh, mereka sudah mengatakan praktek-praktek itu tidak benar. Jadi menurut saya, bagaimana kita hidup berdampingan dengan baik jikalau kita tidak menghargai sesama kita? Dan dengan alasan bahwa kita memiliki ajaran yang benar, yang murni, itu tidak menjadi sebuah pembenaran bahwa kita bisa berbuat semena-menanya. Apalagi saling mengutuk. Saya tidak melihat ada seorang hamba Tuhan, pendeta, siapapun yang mendapatkan hak khusus untuk mengutuki satu sama lain. Setahu saya penghakiman itu adalah ketika nanti penghakiman terakhir terjadi, ketika Yesus datang. Ya, memang juga ada dikatakan oleh Paul Jang katanya. Saya tidak menghakimi, dia bilang begitu. Tapi itu penglihatan. Penglihatan kan dia bisa interpretasikan, dia mengerti dulu. Berarti dia tahu cara menyampaikannya. Nah, kalau memang cara menyampaikannya bukan menghakimi, ya dia berikan aja temuan-temuannya. Dan biarlah nanti yang mendengarkannya menilainya sendiri. Bukannya langsung mengatakan, seperti Paul Jang mengatakan, Gilbert Longmiden di neraka, Philip Mantopa di neraka. Itu kan sesuatu yang meremehkan orang lain. Oh, ini penglihatan. Sekali lagi, kalau Anda merasa penglihatan itu sudah mutlak benar, Anda juga menempatkan diri pada posisi Tuhan. Dan menurut saya itu tidak benar juga. Ya. Apalagi Anda mengklaim diri Nabi. Anda kemudian bertanya, apa ruginya untuk orang lain ketika misalnya Paul Jang mengklaim dirinya Nabi? Ya memang itu haknya dia untuk mengklaim itu. Tetapi ketika dia merasa dia menjadi agama global
yang punya kenabi untuk berbicara semua, kan Anda sudah menyinggung orang lain. Karena hidup ini kan ada aturannya, ada tata keramanya. Tidak bisa semua orang sembarangan berbicara semau-maunya. Dan di dalam kehidupan sosial kan kita punya cara bagaimana membangun hubungan sosial yang baik. Jadi menurut saya, tidak ada jalan lain bahwa debat-debat yang didasarkan untuk membenarkan pandangan-pandangan yang eksklusif itu, menurut saya tidak perlu dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi, tidak beradab, ya. Dengan memaki-maki orang lain, kemudian dengan mengutuki orang lain, mensesat-sesatkan orang lain, tidak perlu. Menurut saya itu tindakan tidak beradab. Meskipun didasarkan pengakuan iman, didasarkan menjadi wakil Tuhan, tidak ada yang bisa memvalidasi Anda adalah wakil Tuhan. Kalau semua orang menyebut wakil Tuhan, kenapa harus diributkan? Tetapi kan pembuktian wakil Tuhan atau tidak nanti ketika Tuhan Yesus datang, ketika akhir zaman ada. Jadi sekarang ini tidak bisa orang mengklaim-klaim itu. Dan kemudian juga kita tidak bisa kembali kepada contoh-contoh Alkitab masa lampau. Mengenai Nabi pada waktu lalu dikutuki. Kalau Nabi pada waktu lalu dikutuki dilempari, kenapa Anda tidak berani melempari sekarang? Nah kalau Anda berani melemparinya sekarang, Anda akan ditangkap. Karena Anda melanggar undang-undang. Tidak ada yang melarang di bumi Indonesia ini memiliki beragam pikiran. Tidak ada. Dan tidak ada kriminalisasi pemahaman, agama, iman, tidak ada. Kalau dia melakukan tindak kriminal, itu yang ditangkap. Itu yang dikenai oleh undang-undang. Dan ada kitab undang-undang yang mengaturnya. Tetapi yang namanya pemahaman, agama, iman, itu tidak ada kriminalisasinya. Dan kalau tidak ada kriminalisasinya, ya jangan saling menghakimi. Apalagi mereka mengatakan, oh kita tidak menghakimi, menilai. Apa itu menilai? Apa itu mengukur? Nah, mesti belajar baik-baik. Jangan hanya berkata terus, diskusikanlah apa betul gitu. Tapi yang saya lihat adalah agama-agama yang merasa mengetahui segala sesuatu, memiliki klaim absolut, akan cenderung menghakimi yang lain. Tapi kalau belajar sungguh-sungguh melihat manusia itu dalam perspektif sebagai manusia, apakah dia mau diperlakukan seperti itu, maka dia akan berpikir ulang. Saya percaya mereka-mereka yang mengutuk orang lain, ketika dikutuk orang lain, dia akan marah juga. Nah pertanyaan adalah, kalau kita tidak mau dikutuki orang lain, kenapa kita mengutuk orang lain? Kalau kita tidak mau diberikan label sesat oleh orang lain, kenapa kita memberikan label sesat kepada orang lain? Nah, cobalah kita merenungkan bersama mengenai hal ini. Jadi, dialog damai, dialog yang tidak mengalahkan, artinya adalah kita boleh saja berbeda, kita boleh saja menjelaskan keperbedaan kita, tetapi kita tidak perlu menyeragamkan orang lain yang berbeda itu perlu sama dengan kita. Orang lain yang punya ajaran yang berbeda itu perlu sama dengan kita. Orang lain yang punya iman dengan kita perlu sama dengan kita. Apalagi untuk mereka yang mengakui katanya keselamatan itu anugerah Tuhan. Kalau keselamatan anugerah Tuhan, kalau pengetahuan Tuhan adalah anugerah Tuhan, mengapa Anda menghakimi? Mengapa Anda memaki-maki orang lain sesat? Mengutuk-ngutuk orang lain? Di mana anugerah Tuhan itu? Apakah memang perlakuan itu hanya untuk membenarkan institusinya? Saya khawatir sekali pertarungan antara Katolik dengan Protestan, demikian juga Protestan seperti Reform dengan karismatik, bukan untuk kebenaran Tuhan, tapi untuk membesarkan institusi mereka. Dan masing-masing ingin merasa benar, sehingga banyak orang lain bisa memenuhi gerejanya. Kalau itu yang dicari, maka saya pikir itu namanya bukan gembala mati bagi domba, ya, tapi gembala-gembala itu merugikan dombanya. Gembala-gembala itu mencerai-beraikan dombanya. Gembala-gembala itu ya membiarkan domba-dombanya kebingungan. Jadi sekali lagi, dialog damai agama-agama yang saya usulkan ini di bawah payung Pancasila, Pancasila yang adalah pluralisme ini, itu adalah jalan terbaik. Agama-agama itu dalam Pancasila adalah saudara dari satu
keluarga dari ibu yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin masih ada yang mengatakan pluralisme itu relativisme. Tolong dikaji lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Ya. Jadi pluralisme itu adalah rumah bersama, rumah pemikiran. Jadi pluralisme itu perjumpaan, bagaimana agama-agama itu bisa bersama-sama memiliki dasar bersama. Jika Anda tidak menerima pluralisme agama, bagaimana Anda bisa bekerja sama membangun kebijakan publik di negeri ini? Itulah sebabnya kebijakan publik di negeri ini selalu saja terjadi pertarungan agama. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa kebijakan publik mesti non-diskriminatif. Tidak boleh nilai-nilai eksklusif itu dipaksakan kepada semua. Bukan berarti kita dilarang memiliki identitas. Tapi nilai-nilai inklusif, nilai-nilai bersama, itu mesti menjadi dasar untuk sebuah masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia. Dan kemudian kebijakan publik yang menjadi dasar mewujudkan perdamaian di Indonesia harusnya juga melibatkan agama-agama yang ada. Dan agama-agama yang ada, kepercayaan yang ada itu perlu memberikan kontribusinya dengan nilai-nilai inklusifnya. Sekali lagi, tidak mengabaikan nilai-nilai eksklusif, tapi mewartakan nilai-nilai eksklusif harus dengan dasar nilai-nilai inklusif, yaitu kemanusiaan yang beradab itu. Anda mengatakan percaya kepada Tuhan, kepercayaan Anda itu begitu murni, kepercayaan Anda itu betul-betul Anda yakini yang paling benar, tetapi menyampaikannya kepada yang lain mesti memperhatikan manusia yang beradab, nilai-nilai inklusif itu. Maka pewartaan nilai-nilai inklusif yang tidak didasarkan nilai-nilai yang inklusif, maka itu bukan pewartakan kebenaran. Ada yang salah dalam orientasi beragama itu. Saya khawatir sekali orientasi beragama yang diwujudkan dengan pertarungan Katolik dan Protestan. Demikian juga reform dengan karismatik. Orientasi beragamanya bukan untuk kemuliaan agama, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kepentingan individu, kepentingan institusi. Jikalau benar bahwa kita semua adalah ingin memuliakan Tuhan, ingin juga mewujudkan kasih kepada sesama, maka kita perlu berhenti mengutuki sesama kita. Dan kita perlu juga berhenti menghina ibadah-ibadah orang lain tanpa kita menelitinya lebih sungguh-sungguh, dan kemudian juga tanpa kita memberikan kritikan-kritikan, usulan-usulan. Jikalau usulan-usulan itu sudah diberikan dan mereka tidak mau menerimanya, itu adalah mereka. Jangan lupa, nyawa agama adalah kebebasan. Ketika Anda menakut-nakuti, mengutuk-ngutuki, Anda tidak sedang memberikan kebebasan untuk orang lain. Oh, saya ingin menyatakan kebenaran. Kebenaran yang mana? Apakah kebenaran hanya milik Anda? Apakah kemudian kebenaran hanya milik Anda? Gerakan-gerakan pemurnian agama mesti hati-hati. Murninya sampai berapa persen? Dari mana dia tahu? Dia membangun sebuah doktrin, membangun penafsiran agama yang murni. Itu hanya usaha saja. Dalam perspektif Tuhan, memang kita harus hidup dalam kemurnian. Tetapi pada realitasnya, manusia yang masih berdosa itu masih mengalami pergulatan. Dan mestinya kita harus bekerja sama dengan yang lain. Sekali lagi, dialog damai yang tidak saling mengalahkan, menurut saya jalan terbaik untuk mengatasi polemik Protestan dan Katolik. Demikian juga reform Protestan dengan karismatik. Terima kasih.